Maluku Antar Nusa edisi hari ini menjumpai pemirsa bersama saya Henry Inanlohi. Sejumlah topik menarik telah dihimpun tim redaksi kami untuk pemirsa simak, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung Komisi Yudisial Provinsi Maluku bentuk jejaring pengawal peradilan bersih di daerah ini. Pembangunan gedung sekolah SMA Negeri 15 Ambon terkendala lahan. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa hari ini. Kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Komisi Yudisial Provinsi Maluku membentuk jejaring dan sahabat KY. Pembentukan itu dalam rangka mengawal peradilan bersih dan bebas korupsi di Maluku. Ketua Penghubung KY Provinsi Maluku Amiruddin Latukonsina berharap jejaring dan sahabat KY akan dipersiapkan dalam memantau perilaku dan kode etik hakim di luar dan di dalam persidangan. Yang berikutnya ada pembacaan puisi dari Komisi Yudisial Penghubung Provinsi Maluku terus berupaya mewujudkan peradilan bersih dan bebas korupsi di daerah ini. Untuk mewujudkan hal itu, Penghubung Komisi Yudisial Provinsi Maluku membentuk jejaring dan sahabat KY di Kota Ambon. Ketua Penghubung Komisi Yudisial Provinsi Maluku Amiruddin Latukonsina mengatakan pembentukan jejaring ini sebagai upaya untuk mengawal peradilan bersih dan bebas korupsi di Maluku. Latukonsina mengakui saat ini 200 jejaring akan dipersiapkan dalam mengawal proses peradilan di Maluku. Latukonsina menegaskan pengawasan perilaku hakim dan pelanggaran kode etik akan menjadi tugas para jejaring yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Mereka akan dibekali dengan tata cara pemantauan dan cara pelaporan. Provinsi Maluku dan KPK karena secara SDM KY itu terbatas sekali. Dengan 4 orang kita tidak mampu melakukan kerja-kerja sesuai fungsi tugas dalam mengawal atau mewujudkan peradilan bersih. Nah, makanya kita membentuk jejaring ini. Jejaring yang sudah dibentuk hari ini itu sudah ada garansi, ada MOI, ada Santik, ada kawan KY yang kemudian mereka itu terhimpun dari latar belakang institut yang berbeda-beda, datang dengan sadar, dengan moral, dengan bergabung sama-sama kita mewujudkan peradilan bersih dan anti korupsi di Maluku. Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi Nanang Pridasya mengakui jejaring dan sahabat KY memiliki tugas penting dalam menghindari tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugas peradilan. Syam meminta para jejaring terus bekerja sama dalam memberantas mafia peradilan yang dijalankan oleh para penegak hukum, salah satunya hakim. Syam berharap peradilan bersih dan bebas korupsi dapat diberlakukan di Maluku. Dengannya perkara yang disidangkan bebas mafia peradilan. Ini kita buat bersama kawan-kawan penghubung KY Maluku dalam rangka membangun kesadaran dari masyarakat melalui jejaring anti korupsi dan peradilan bersih. Jadi teman-teman ini hadir dengan kesadaran masing-masing, kemudian membentuk identitas-identitas yang sebenarnya bahagian yang tidak terpisah dari bagaimana pemuda melihat persoalan bangsa hari ini. Jadi kami bersyukur bahwa kehadiran dari komunitas yang ada di Kota Ambon yang mungkin juga mewakili Maluku secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisah dari gerakan anti korupsi dan peradilan bersih. Selain membentuk jejaring dan sahabat KY, Komisi Yudisial bersama Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan diskusi tentang pemantau peradilan bersih bebas korupsi. Diskusi itu melibatkan ratusan anggota jejaring di Maluku. Panilita Haid melaporkan. Jumlah kendaraan di Kota Ambon tidak sebanding dengan ketersediaan ruas jalan raya. Akibatnya kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan. Kemacetan di sejumlah ruas jalan utama di Kota Ambon terjadi hampir setiap hari. Salah satunya di Batu Merah. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Iqbal Latukonsina mengatakan kemacetan terjadi di Kota Ambon karena jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ketersediaan ruas jalan.
Fakta itu sesuai hasil survei Sarjana Transportasi Indonesia tahun 2015. Dari Sarjana Transportasi yang mengadakan survei pada tahun 2015 yang lalu, sebenarnya sudah oper kendaraan. Oper kendaraan ini apa? Tidak dengan serta-merta kita perhitungkan bahwa arus mobil-mobil umum yang masuk ke luar kota maupun dari luar kota masuk. Tapi ada juga kendaraan-kendaraan yang berupa kendaraan roda 2. Volumenya itu sangat luar biasa sekali. Melihat padatnya kendaraan yang masuk ke luar kota Ambon, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mengambil kebijakan menghentikan sementara pengurusan izin trayek baru angkutan kota dalam provinsi. Latu Konsina mengemukakan izin AKDP yang masih dibuka hanyalah bagi trayek Ambon Tehoru Maluku Tengah. Hal ini dikarenakan sarana transportasi menuju Kecamatan Tehoru dinilai masih sangat kurang. Hamjatomia melaporkan. Naskah soal ujian nasional bagi siswa SMP di Maluku telah terdistribusi sekitar 80%. Hingga kini tersisa 2 kabupaten yang bahan soal ujian nasionalnya belum didistribusikan. Dua kabupaten yang bahan ujian nasionalnya belum terdistribusi itu masing-masing Maluku Tengah dan Seram bagian Barat. Belum terdistribusinya bahan soal ujian nasional bagi 2 kabupaten itu atas permintaan kepala dinas mereka yang bersangkutan meminta agar bahan soal ujian nasional didistribusikan pada Jumat pekan ini. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku Yunus Kesaulia. Sementara kecamatan terdekat seperti Lehitu Barat, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut akan didistribusikan pada hari Sabtu. Menurut Kesaulia, selama pendistribusian tidak dijumpai kendala berarti, pendistribusian soal ujian nasional itu dikawal ketat aparat kepolisian. Diharapkan bahan soal ujian nasional tingkat SMP untuk Maluku Tengah dan Seram bagian Barat tiba tepat waktu untuk digunakan saat ujian nasional nanti. Sementara untuk Kota Ambon, pendistribusian akan dilakukan setiap hari sesuai mata pelajaran yang diuji. Kesaulia berharap kesuksesan ujian nasional yang dialami SMK dan SMA sederajat dapat pula dialami oleh siswa SMP di daerah ini. Otnil Kota Dini melaporkan. Lembaga Pendidikan SMA Negeri 15 Ambon dilembagakan tahun 2015 lalu. Namun hingga kini gedung sekolah SMA tersebut belum juga dibangun. Pasalnya belum tersedia lahan bagi pembangunan gedung sekolah dimaksud. Gedung sekolah Lembaga Pendidikan SMA Negeri 15 Ambon hingga kini belum dibangun. Sekolah yang dilembagakan pemerintah Kota Ambon itu hingga kini masih menumpang di SMA Negeri 13 Ambon. Padahal tahun depan siswa sekolah itu akan mengikuti ujian nasional. Pejabat Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Ambon Hasan Divinubun mengatakan pembangunan gedung sekolah SMA Negeri 15 Ambon terkendala karena belum tersedianya lahan bagi pembangunan gedung sekolah dimaksud. Divinubun mengakui dirinya telah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku terkait dengan pembangunan gedung sekolah dimaksud. Namun koordinasi yang dilakukan belum rampung. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku jatuh sakit. Akibatnya hingga kini koordinasi yang dibangun untuk pembangunan gedung sekolah dimaksud hingga kini masih mandek. Dirinya berharap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku cepat sembuh agar koordinasi pembangunan gedung sekolah dimaksud dapat dilanjutkan, sehingga pembangunan gedung sekolah SMA Negeri 15 Ambon dapat segera direalisasikan mengingat tahun depan siswa SMA Negeri 15 Ambon akan mengikuti ujian nasional. Selain itu, tahun ini juga sekolah dimaksud akan menerima calon siswa baru tahun akademik 2017-2018. Ya, memang kalau hitungannya memang 2018 itu sudah harus ujian, pelaksanaan ujian. Akan tetapi yang menjadi dasar itu adalah gedungnya itu tadi. Gedung tentunya harus dibangun di atas tanah yang kemudian lahannya itu yang belum selesai sehingga sampai saat ini masih belum jelas. Ya, insya Allah nanti kita akan diskusikan lebih jauh dengan
kepala dinas agar beliau bisa mengambil kebijakan seperti apa. Saat ini siswa sekolah itu telah duduk di kelas 11, sementara tahun depan ujian nasional juga akan diikuti oleh mereka. Dengan kondisi ini, Dipenhubun berharap pembangunan gedung sekolah tersebut dapat segera direalisasikan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan siswa di sekolah itu. Ornil Kotadini melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Hari ini umat Islam memperingati Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah. Majelis Taklim Al-Hijrah Lorong Putri Negeri Batu Merah memaknai Isra Miraj tahun ini sebagai momentum peningkatan iman dan takwa. Majelis Taklim Al-Hijrah Lorong Putri Negeri Batu Merah memperingati Isra Miraj 1438 Hijriah. Kegiatan itu bertemakan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah. Majelis Taklim Al-Hijrah tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui belajar bacaan Al-Quran. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Hijrah itu melibatkan kaum muslimin di Lorong Putri RT 002 RW 19 Negeri Batu Merah. Bagi Majelis Taklim Al-Hijrah, peringatan Isra Miraj tahun ini sangat istimewa. Mereka maknai Isra Miraj tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan. Pada kegiatan itu juga dilakukan pengukuhan pengurus baru Majelis Taklim Al-Hijrah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Saprudin Tuni. Ketua Majelis Taklim Al-Hijrah Juhuria meminta dukungan warga di Lorong Putri untuk ikut serta mendukung program mereka. Menurutnya, berbagai program Majelis Taklim Al-Hijrah itu tak akan berjalan sesuai harapan tanpa dukungan takmir masjid dan warga. Selama ini program baca dan kajian Al-Quran telah berjalan dengan baik karena dukungan warga setempat. Bahkan Majelis Taklim Al-Hijrah telah 2 kali melakukan khatamul Quran. Saat menyampaikan hikmah, Saprudin Tuni menjelaskan makna dari peristiwa Isra Miraj adalah perjalanan Rasulullah SAW menerima perintah salat 5 waktu.
Olehnya warga Lorong Putri diminta meningkatkan ketakwaan dengan selalu mendirikan sholat 5 waktu dan kegiatan amalia lainnya. Peringatan Isra Miraj itu juga diisi dengan suguhan seni Islami. Mereka yang tampil dalam grup suguhan seni Islami itu merupakan binaan dari Majelis Taklim Al-Hijrah Lorong Putri. Hamdiatumia dan Junaidi Asril melaporkan. Lembaga Pengembangan Tempat Pendidikan Al-Quran menggelar Ambon menghafal Juz 30. Kegiatan tersebut melibatkan 2.000 santri dan santriwati di Kota Ambon dan Kecamatan Salahutu. Gubernur Maluku Said Assagaf berharap para santri dan santriwati membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sekitar 2.000 santriawan dan santriwati dari 400 tempat pendidikan Al-Quran di Kota Ambon dan Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah mengikuti Ambon menghafal Juz 30 yang berlangsung pagi tadi. Ketua Lembaga Pengembangan TPQ Kota Ambon Fuad Mahfud Asus mengatakan penghafalan Al-Quran bertujuan untuk meningkatkan pembacaan dan pendalaman Al-Quran sejak dini. Penghafalan Al-Quran merupakan program Lembaga Pengembangan TPQ dalam menciptakan generasi muda yang Qurani pada masa mendatang. Pembina LPTQ Provinsi Maluku Analatu Kunsina mengakui saat ini penghafalan Al-Quran 30 juz masih minim. Karenanya melalui Ambon menghafal Juz 30 dapat menjaring hafiz-hafizah guna diikutkan dalam MTQ tingkat nasional maupun internasional. Gubernur Maluku Said Assagaf menyatakan pemerintah daerah sangat mendukung Ambon menghafal Al-Quran sejak dini. Hal itu penting dalam membentengi generasi muda dari pergaulan bebas. Assagaf meminta pembacaan dan penghafalan Al-Quran harus dibumikan di Maluku. Assagaf berharap Lembaga Pengembangan TPQ terus melakukan penghafalan Al-Quran sehingga Maluku dapat dijadikan sebagai ladang penghafal Al-Quran yang berkualitas. Bangsa itu dia bisa berkembang, bisa maju kalau budi pekerti dari masyarakatnya bagus. Dengan menghafal Juz 30, anak-anak kita dari mulai kecil kita ajarkan dia untuk bisa menanamkan kedamaiannya, budi pekerti yang baik, menghormati sesama orang bersaudara, sehingga bangsa ini bisa lebih kuat dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang kita lihat mulai terpecah-pecah. Selain melakukan penghafalan Al-Quran, Lembaga Pengembangan TPQ juga mewisuda 2.000 santriawan dan santriawati di Kota Ambon dan Kecamatan Salahutu. Selain itu dilakukan pemberian sertifikat bagi pembina TPQ yang berhasil melaksanakan penghafalan Al-Quran. Panili Tahid melaporkan. Kelompok kerja guru Gugus 1 Kecamatan Baguala merayakan Paskah Kristus. Perayaan Paskah ini menjadi momen konsolidasi untuk tugas pelayanan pendidikan spiritualitas, kemanusiaan, dan sosial. Perayaan Paskah Kristus kelompok kerja guru KKG Gugus 1 Kecamatan Baguala dipusatkan di Kompleks SD Negeri 4 Halong Minggu malam. Ketua Panitia Perayaan Paskah Adelheid Mora menyatakan, Paskah dibawa tema Kristus sungguh bangkit, jadilah saksinya, menjadi sebuah momen konsolidasi. Event ini membuka ruang bagi kelompok kerja guru di gugus ini untuk bersama-sama membangun pendidikan, pelayanan, spiritualitas, kemanusiaan, dan sosial. Untuk itu, perayaan Paskah ini mesti dimaknai para guru di gugus ini mempertanggungjawabkan pengabdiannya untuk Tuhan. Perayaan Paskah ini didasari pada program kerja kelompok kepala sekolah K3S dan kelompok kerja guru KKG Kecamatan Baguala. Perayaan Paskah dilakukan untuk memperingati hari sengsara maupun kebangkitan Yesus Kristus dan sebagai momen untuk membina warga sekolah membentuk iman. Sementara Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Sirimau, Roni Tenu menyatakan,
tema Paskah ini mengajak para guru maupun siswa di Gugus untuk memaknai kebangkitan Kristus. Kristus telah bangkit dan menang dari kematian. Para guru di Gugus ini mesti saling mengoreksi diri, bebaskan diri dari sifat-sifat egois, sehingga Paskah yang dirayakan menjadi berkat bagi semua orang. Tenu yakin Paskah yang dirayakan menjadi kemenangan besar bagi sekolah-sekolah di Gugus untuk meniti masa depan dunia pendidikan yang berkualitas serta menghasilkan siswa-siswa berprestasi. Menurutnya, kebangkitan Kristus adalah kemenangan nyata atas kematian. Kebangkitan Kristus atas kematian bukan sekedar satu peristiwa untuk meyakinkan dunia agar tidak menyangkal kebenaran kebangkitan Kristus, tetapi juga untuk menyatakan kuasa penyelamatannya. Kebangkitan ini bukan merupakan suatu ilustrasi dari sebuah ide, tetapi sejarah kemenangan Kristus yang nyata oleh kuasa Allah. Karena itu kebangkitan juga merupakan realitas sejarah yang akan menjadi tanda kemenangan orang percaya yang mutlak atas kematian dalam kebangkitan tubuh. Perayaan Paskah Kristus KKG Gugus 1 Kecamatan Baguala berlangsung dalam puji-pujian. Perayaan Paskah dirangkai dengan berbagai kegiatan, antara lain pesan berantai, pencarian ayat Alkitab, dan sabalon, hingga puncak kegiatan yakni pencarian telur Paskah. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Stikes Maluku Husada menggelar penanaman 1000 anakan pohon di kawasan Dam Waiela Negeri 5. Penanaman 1000 anakan pohon itu dalam rangka mengembalikan kondisi alam di daerah yang pernah dilanda banjir bandang 2012 lalu. Guna mewujudkan daerah penghijauan di kawasan Dam Waiela Negeri 5, ratusan mahasiswa kuliah kerja nyata Stikes Maluku Husada melakukan penanaman 1000 anakan pohon di kawasan Dam Waiela. Penanaman 1000 anakan bertujuan untuk mengembalikan lingkungan di kawasan Dam Waiela yang saat ini sudah mengalami gersang akibat banjir bandang 2012 lalu. Pembina Stikes Maluku Husada, Hamdan Tuni, mengatakan melalui penanaman pohon yang dilakukan Stikes Maluku Husada dapat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya persoalan lingkungan. Hamdan berharap melalui penanaman 1000 anakan pohon mampu menjawab persoalan lingkungan yang kini menjadi ancaman bagi masyarakat. Ketua Stikes Maluku Husada, Lukman Labasi, mengatakan penanaman anakan pohon merupakan keterpanggilan dalam membantu masyarakat, utamanya persoalan lingkungan. Selain itu juga dapat membantu masyarakat untuk mengatasi krisis lingkungan hijau yang terjadi di kawasan Dam Waiela. Labasi berharap melalui kegiatan penanaman dapat menjadikan kawasan Negeri 5 bebas dari banjir yang mematikan. Dan kami dari Stikes Maluku Husada ikut terpanggil dan untuk kemudian melakukan penanaman 1000 pohon di lokasi kejadian banjir ini untuk kemudian bisa membantu masyarakat dalam hal untuk bisa mungkin saja untuk menjadi kembali yang tanaman yang tandus ini, lahan yang tandus ini kembali untuk kemudian menjadi kembali seperti sedia kala. Camat Lihitu Muhammad Amin Sopaliu mengatakan penghijauan dan penanaman anakan pohon di kawasan Dam Waiela merupakan program positif yang dapat mengembalikan lingkungan desa Negeri 5 yang asri seperti sedia kala. Sopaliu berharap Stikes Maluku Husada terus melakukan aksi sosial lingkungan, dengannya dapat menghindari bencana alam akibat banjir dan tanah longsor. Ini juga ini membantu pemerintah untuk bisa mengobati perasaan duka yang kemarin akibat karena jebolnya dam Waiela ini. Dengan adanya penghijauan ini, suasana lingkungan sekitar ini bisa pulih kembali seperti sedia kala sehingga masyarakat bisa nyaman hidup di sekitar sini. Penanaman 1000 anakan pohon oleh mahasiswa kuliah kerja nyata Stikes Maluku Husada berlangsung sehari dengan melibatkan masyarakat dan Lantamal 9 Ambon serta Satgas BKO. Panile Tahid melaporkan. Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Sabtu lalu melaksanakan aksi Sabta Pesona yang dikemas melalui bersih-bersih pantai di Pantai Namalatu, Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kegiatan tersebut melibatkan warga masyarakat setempat.
Dalam rangka menumbuhkan dunia pariwisata di Maluku, khususnya wisata pantai, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Sabtu pekan lalu melaksanakan aksi Sabta Pesona melalui bersih-bersih pantai. Aksi tersebut dipusatkan di daerah tempat wisata di Pantai Namalatu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Aksi tersebut melibatkan para trainer dan warga masyarakat setempat. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Habibah Saimima mengatakan daerah Kecamatan Nusaniwe merupakan potensi daya tarik wisata yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi para wisatawan, utamanya alam bawah laut yang tak kalah menariknya dengan daerah-daerah lainnya di tanah air. Aksi Sabta Pesona tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan memahami tentang konsep sadar wisata dan Sabta Pesona. Sabta Pesona ini dilakukan untuk membangkitkan tetap memberikan kesadaran kepada masyarakat, mengingatkan masyarakat atas pentingnya lingkungan yang baik yang kita buat di objek-objek wisata. Kali ini kita buat di Pantai Namalatu. Jadi bukan pantai saja, lingkungan sekitarnya harus tetap dijaga, melibatkan masyarakat sekitar Pantai Namalatu ini. Ya. Ini program tahunan apa memang sudah program tahunan biasa dilakukan tiap. Jadi masyarakat tetap harus diingatkan untuk tetap bersih, indah untuk menyambut wisatawan yang akan datang. 7 unsur dalam Sabta Pesona harus tetap kita laksanakan. Saimima menyebutkan Pantai Namalatu merupakan salah satu daerah tempat wisata unggulan di Provinsi Maluku dan masuk dalam kawasan pengembangan pariwisata nasional atau KPPN Pulau Ambon. Karenanya kawasan ini patut dilestarikan sehingga menjadi daya tarik tersendiri baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman akan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dan Sabta Pesona untuk keberlangsungan dan tercapainya tujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat maupun industri kreatif di Maluku. Cak Tamaela melaporkan. Persatuan Wanita Maluku Indonesia hari ini menggelar nikah massal di negeri Hatu. Pada kesempatan itu dinikahkan 21 pasangan di negeri Hatu. Sejak tahun 2005, program 2 tahunan ini selalu dilaksanakan. Tahun ini bakti sosial yang dilakukan yaitu nikah massal. Kali ini jemaat Hatu mendapat kesempatan untuk menerima Persatuan Wanita Maluku Indonesia untuk melaksanakan bakti sosial. Nikah massal itu merupakan program yang pertama kalinya dilakukan selama 10 kali Perwana Ina melakukan bakti sosial di daerah Maluku. Ketua Perwana Ina, Nyonya Francisca Pelupesi mengatakan nikah massal yang dilaksanakan kali ini dianggap penting mengingat masih banyak pasangan yang sudah tinggal serumah tetapi belum sah sebagai suami istri baik di hadapan Tuhan maupun pemerintah. Dengannya Perwana Ina tergerak hati untuk melaksanakan kegiatan ini. Francisca meminta kaum muda Maluku juga bertanggung jawab terhadap pribadi, daerah maupun bangsa dan negara. Selain di Hatu, Perwana Ina juga akan melaksanakan bakti sosial berupa nikah massal di negeri Alang, Naku, dan negeri Ema. Ketua Majelis Jemaat KPM Hatu, Pendeta Zakarias Patipeluhi menyambut baik bakti sosial yang dilaksanakan Persatuan Wanita Maluku Indonesia ini. Kendati sudah berhasil di tanah rantau, tetapi ibu-ibu yang tergabung dalam Persatuan Wanita Maluku Indonesia ini masih mau peduli dengan sesama mereka di daerah leluhurnya.
Dirinya juga meminta pasangan suami istri yang baru disatukan dalam nikah masal ini untuk saling menyayangi. Pati Pelohi juga berharap agar bakti sosial yang dilakukan bukan saja dalam bentuk nikah masal di negeri Hatu, tetapi dalam bentuk lainnya yang dapat secara langsung membantu warga di negeri dan jemaat tersebut. Otnil Kotadini dan Junaidi Asril melaporkan.